Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kehadiran Ibu hari ini. Kita memasuki langkah 8 yaitu penutup dalam sesi 4 cara membantu anak sukses di sekolah. Ya Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengetahui bagaimana pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya Ada Pak. pendapat di sini, bagaimana dengan Bapak ini? Ada pendapat Pak? Ya, salah satunya dengan memberikan semangat dan pujian kepada anak. Oh, bagus sekali. Nah, jadi gitu. Jadi Bapak ini masih ingat apa pelajaran atau pembelajaran yang sudah kita bahas kemarin, yaitu memberikan pujian kepada anak. Ini memberikan pujian kepada anak ini sangat penting. Karena apa, Bu? Karena dengan memberikan pujian kepada anak, maka anak akan termotivasi untuk bekerja lebih keras atau belajar lebih keras dan juga Iya Pak. mendapatkan Iya, Pak, prestasi. betul. Nah, jadi Bu, setelah anak dipuji, maka dia ada menimbulkan rasa kepercayaan diri dalam dirinya sendiri. Nah, bagus sekali, bagus. Nah, jadi kita memasuki, kita lihat dulu ya flip chart 4A, ya kan Bu? Ya Pak. 4A di situ ada manfaat pendidikan usia dini, ya kan Bu? Manfaat pendidikan anak usia dini. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan anak usia dini tadi, memiliki dua manfaat yang paling penting. Yang pertama bagi anak, yang kedua untuk orang tuanya sendiri. Ya Nah, Pak, betul. kalau bagi anak ini apa aja? Yang pertama Bu, dia terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Nah, rutinitas di sekolah ini Bu, kalau anak tiba-tiba masuk SD ini, Ya. maka dia akan terkejut atau tidak terbiasa, jadi sehingga dia malas-malasan Ya dan Pak, betul. lain sebagainya. Tetapi kalau anak sudah dibiasakan dari usia PAUD, dia sudah mandi pagi-pagi, kemudian dia sudah biasa memakai baju rapi, kemudian dia sudah biasa sarapan dan juga pergi ke sekolah. Nah, ini maksudnya dan tujuannya. Anak itu terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Kemudian Bu, terbiasa mengikuti aturan. Nah, aturan seperti apa? Aturannya misalnya di sekolah harus pakai sepatu, harus rapi, masuk jam 8, pulang jam 10 misalnya. Nah, ini akan membuat anak terbiasa, ya kan Bu, terus terbiasa mengikuti aturan. Kemudian Bu, mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia. Nah, ini maksudnya Bu, dia sesuai dengan kurikulum yang udah dibentuk. Nah, jadi Bu, sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian membuat anak lebih percaya diri untuk apa? Untuk bersekolah, untuk Ya, berteman, Pak. dan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian Bu, mampu beradaptasi dengan lingkungan tadi, maksudnya dia mampu untuk membaur dengan teman di sekolah, teman di lingkungannya juga. Kemudian Bu, membuat anak lebih siap untuk belajar di sekolah dasar. Nah, maksudnya setelah anak masuk PAUD, dia akan lebih siap secara fisik dan mental untuk bersekolah di sekolah dasar. Nah, itu manfaat pendidikan anak usia dini. Kemudian Bu, yang kedua, flip chart 4B, yaitu cara membantu anak sukses di sekolah. Nah, kalau kita bicara tentang membantu anak sukses di sekolah, Bu, nah ini kan lingkungan juga ada dua. Yang pertama lingkungan rumah, ya kan. Yang kedua sekolah. Nah, ini Bu, pelajaran yang anak dapat itu kalau dari sekolah ini hanya 2 jam sampai 8 jam. Tapi kalau dia di lingkungan rumah dan lingkungan tempat dia bermain, itu dia bisa 16 jam sampai 22 jam. Nah, itu maksudnya pelajaran itu Bu, tidak harus semata-mata dari kegiatan informal atau ke sekolah, tapi dari lingkungan juga mendapat pelajaran. Nah, kemudian Bu, cara membantu anak sukses di sekolah tadi apa? Yang pertama Bu, caranya bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Nah, ini sangat penting Bu. Maksudnya kalau kita sering bertanya pengalaman anak tadi, jadi anak tadi pun pandai untuk berkomunikasi. Bukan hanya saja berkomunikasi menjadi hubungan antara anak dan ayah dan anak dan ibu, tetapi juga menjalin hubungan antara teman sesamanya. Jadi setelah anak bisa memberikan yang namanya curhat, ya kan Bu, mengungkapkan perasaannya, sehingga anak-anak tersebut bisa menceritakan apa pengalamannya terjadi di sekolah. Nah, jadi kalaupun ada masalah di sekolah, kita bisa cepat untuk menanggapi masalah-masalah seperti apa. Contohnya kalau anak kurang berprestasi misalnya,
dibully di sekolah. Nah, jadi kita bisa tahu apa akar masalahnya, kemudian barulah bisa kita cari solusinya. Kemudian Bu, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Nah, kalau semangat dan pujian kepada anak tadi seperti yang Bapak tadi bilang, pujian ini sangat penting agar apa Bu? Agar anak termotivasi untuk yang namanya belajar, lebih giat belajar ya kan Bu. Oke, yang ketiga, membantu anak menyelesaikan tugas. Nah, ini membantu anak menyelesaikan tugas bukan artinya kita membuatkan tugas. Nah, bukan kita pula yang mengerjakan tugas, tetapi kita membantu mendampingi anak untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, itu baru betul. Kemudian Bu, membuat jadwal kegiatan. Nah, kalau jadwal kegiatan di luar sekolah, setelah sekolah. Jadi setelah sekolah itu membuat kegiatan bagaimana? Kegiatan yang berbentuk positif seperti apa? Contohnya kalau kita lihat di sini biasa gitu, kalau sore anak-anak pergi untuk mengaji, ataupun untuk maghrib nanti pergi ke surau atau ke langgar atau ke masjid. Nah, itu bagus. Kemudian Bu, menjalin hubungan yang baik dengan guru. Nah, setelah kita melakukan setelah anak bersekolah Bu, ada baiknya kita juga berkunjung kepada guru. Berkunjung kepada guru ini maksudnya supaya apa Bu? Supaya kita adanya semoga agar kita Bu cepat dalam menanggapi jika anak terkena masalah. Nah, tetapi jangan juga karena ada masalah dulu baru datang ke sekolah. Tidak. Nah, kita bertujuan datang ke sekolah itu untuk apa? Untuk memotivasi anak, bagaimana anak itu lebih baik dan lebih giat dalam belajarnya. Dah, itu saja Bu. Manfaat pendidikan anak usia dini dan juga cara membantu anak di sekolah. Oke, kita masuk materi yaitu sukses mengasuh dan mendidik anak. Nah, kalau dikatakan sukses mengasuh dan mendidik anak ini Bu, terdiri dari tiga lingkungan kan. Lingkungan yang pertama lingkungan tempat dia bermain, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan keluarga. Nah, ketiga lingkungan ini Bu sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter anak, dan pembentukan karakter anak. Nah, setelah pembentukan karakter anak itu Bu, jadi anak-anak bisa kita tahu di arahnya kemana nih. Nah, jadi kita bisa cepat menentukan pilihan kepada anak dan membantu dia sukses di sekolah. Oke, kemudian Bu, berusaha menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, ini berusaha menjadi orang tua yang lebih baik seperti yang pelajaran sebelumnya. Tidak cepat marah, sering mengendalikan emosi, berpikiran positif, ya kan Bu. Kemudian juga memberikan perhatian yang lebih baik. Ya Pak. Ada perilaku baik anak. Nah, ini maksudnya jika anak itu sudah baik, maka kita sering memujinya atau kita memberikan reward. Memberikan reward ini tidaklah harus mahal, tidaklah suatu benda yang mahal gitu atau yang precious, tetapi bisa juga dengan perhatian, dengan memberikan pujian. Nah, itu sangat berarti bagi anak untuk memotivasi untuk memotivasi dia agar dia terus berperilaku baik. Kemudian Bu, tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Nah, jadi setelah anak itu melakukan tindakan yang buruk, nah kita itu tidak yang namanya tidak melakukan kekerasan. Nah, sehingga anak itu merasa aman dan nyaman berada di dekat orang tua, ya kan Bu. Kemudian meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara dan mendengarkan anak. Nah, ini kadang ada orang tua yang tidak sempat katanya dalam mendengarkan curhat anak, mendengarkan cerita anak, bermain bersama anak. Nah, ini salah. Karena apa Bu? Karena dengan bermain itu Bu, anak bisa belajar, apalagi untuk usia ini. Dan juga dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita, dia bisa untuk mudah berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu dia. Dan juga mendengarkan anak, ini juga saya anggap penting mendengarkan anak. Karena kalau mendengarkan anak, kita tahu keluh kesah anak dan kemudian kita bisa memahami perasaan anak. Oke. Kemudian Bu, mendukung kegiatan belajar bagi anak di rumah. Nah, ini maksudnya kayak mana? Mendukung kegiatan belajar di rumah ini seperti membantu dia mengerjakan tugas, kemudian menyediakan fasilitas untuk belajar, ya kan Bu, itu namanya membantu kegiatan belajar di rumah. Itu sangat bagus sekali. Oke, kemudian Bu, yang terakhir menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Nah, seperti yang tadi. Nah, jadi kita datang ke sekolah itu bukan karena ada masalah, tapi karena kita ingin memberikan solusi terbaik atau kita menjadi suatu bentuk perhatian kepada anak. Jadi kita memperhatikan anak, bahwasanya anak itu
baik-baik saja di sekolah ya kan, Bu. Nah, itulah Bu inti dari flip chart nomor 4C ya kan, Bu. Nah, jadi setelah itu Bu, jangan lupa Bu. Nah, ini jangan lupa bekerja sama dengan suami di rumah, dan yang suami bekerja sama dengan istri di rumah. Dalam hal apa? Dalam hal bekerja sama Bu dalam hal untuk mengasuh dan mendidik anak tadi. Nah ya kan Bu. Kemudian ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik, lebih kompak dan penuh kasih sayang, tidak melakukan kekerasan, mengetahui cara yang tepat untuk mengurangi perilaku buruk anak, serta memberikan perhatian lebih besar pada perilaku positif anak. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain, belajar, menempuh pendidikan dan kesuksesan sekolah. Jadi Bu, Ibu harus mempraktekkan ini di rumah. Agar apa? Agar anak itu menjadi sukses nantinya. Karena ini juga tidak lepas dari pengaruh dari orang tua juga. Jadi ibu-ibu ini harus bisa menjadi yang lebih baik, orang tua yang lebih baik, agar apa? Agar anaknya sukses di sekolah. Oke. Nah, jadi Bu, terima kasih Bu. Saya ucapkan kepada ibu sekalian telah menghadiri sesi kali ini, yaitu langkah 8 penutup dalam sesi 4 satu anak sukses di sekolah. Jadi terima kasih Bu atas kehadiran Ibu. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.